Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Mastana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal tugas akhir dan presentasi proposal tugas akhir yang berjudul Redesign and Simulation Sistem Tata Udara Penghawaan Alami di Keraton Kaibon, Banten. Adapun penulisan dan penyusunan proposal tugas akhir ini saya berterima kasih kepada orang tua beserta keluarga, Bapak Imron Rosyadi selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Sidik Susilo selaku Koordinator Tugas Akhir, dan Bapak Haryadi selaku Pembimbing Tugas Akhir. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kerajaan dan peninggalan bangunan. Salah satunya adalah keraton. Salah satu keraton di Indonesia yaitu Keraton Surosowan. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1552 sampai 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin yang terletak di Serang, Banten. Sistem tata udara sangat diperlukan untuk suatu bangunan. Hal ini diakibatkan karena adanya temperatur suhu dan kelembaban humidity udara yang tidak dapat sesuai dengan yang dibutuhkan pada kondisi tubuh manusia. Untuk rumusan masalah pada penelitian saya yaitu tentang berapakah suhu yang didapat setelah dilakukan simulasi, berapakah nilai kelembaban udara setelah dilakukan simulasi, dan seberapa efektifkah perancangan ulang sistem tata udara pada keraton tersebut. Tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui efektivitas perubahan suhu dan kelembaban udara yang terjadi setelah dirancang ulang dan disimulasi. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama data kecepatan udara di Keraton Kaibon, Banten, 2 data kelembaban udara di Keraton Kaibon, Banten, dan yang ketiga software yang digunakan yaitu SolidWorks atau Revit Autodesk tergantung pada kebutuhan simulasi. State of the art. Menurut Hana Faza Surya Rusyada, Erni Setiawati, Gagok Hadirman, kondisi termal pada ruang tunggu utama stasiun Semarang, Tawang, yang dihasilkan penghawaan alami belum memenuhi kenyamanan termal, terutama pada siang, sore, dan malam hari, yang mempunyai temperatur efektif yang melebihi ET 27 derajat Celcius dan harus mempunyai gerakan angin sebesar 2-3 meter per second. Hal itu dibuktikan pada diagram Olgley. Standar SNI 03-6572-2001 dan standar Mohm dan Wishburn. State of the art. Menurut Rahmayati Tajuddin, eksperimen variasi posisi bukaan menunjukkan bahwa posisi bukaan pada ketinggian 100 cm dari permukaan lantai merupakan hasil yang paling baik, yakni meningkatkan kecepatan angin, yaitu 30-70%. Nah, hasil tersebut memperkuat penelitian Allard pada tahun 1998, pada penelitian Mediastika tahun 2002, dan pada penelitian Setabivas tahun 2015. Keraton Kaibon. Keraton merupakan kumpulan bangunan, yaitu untuk tempat tinggal raja dan keluarganya, sekaligus kegiatan politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Selain itu, para pejabat tinggi, kerajaan, bangsawan, dan keluarga raja tinggal di sekitar istana juga. Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satunya bangunan yang masih tersisa sampai saat ini yaitu Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyutan, Kecamatan Kesemen, Serang, Banten. Nah, sistem tata udara. Sistem tata udara merupakan suatu kegiatan yaitu proses untuk mendinginkan atau memanaskan udara sehingga keadaan udara dapat mencapai suhu dan kelembaban yang diinginkan. Nah, ada lagi penghawaan alami. Untuk penghawaan alami yaitu dikenal sebagai yang tidak melibatkan peralatan mekanis seperti mesin penyejuk udara yang dikenal sebagai air conditioner atau AC. Satwiko tahun 2008. Jadi penghawaan alami ini kita tidak melakukan atau menggunakan mesin AC, tetapi lebih ke alami, yaitu menggunakan udara luar dan posisi bukaan. Posisi bukaan ini yaitu pada ventilasi.
Nah, adapun hal-hal yang berkaitan dengan sistem penghawaan alami, yang pertama itu pencahayaan, yang kedua kelembaban, yang ketiga luas bukaan. Adapun strategi sistem tata udara, yang pertama itu ada ventilasi silang, yaitu dengan cara meletakkan bukaan pada arah yang berhadapan dengan terjadinya pertukaran udara dari dalam dan keluar bangunan. Jadi kita harus mengetahui arah mata angin dan arah matahari pada kondisi yang panas. Strategi sistem udara ventilasi pasif. Strategi ini menggunakan cara mengambil keuntungan stratifikasi suhu. Prinsipnya yaitu udara panas akan naik ke atas. Nah, lingkungannya terjadi pertukaran udara. Jadi di dalam gedung atau di dalam bangunan itu terjadi pertukaran udara. Strategi sistem tata udara Night Ventilation of Thermal Mass. Menurut Insinyur I. Nyoman Sudiarta, sistem ini mengambil keuntungan dari sifat kapasitif bahan besar untuk mempertahankan kenyamanan suhu ruang. Seperti pada gambar, di sini ada dua kondisi, yaitu pada siang hari dan malam hari. Strategi sistem tata udara Earth Cooling Tubes. Nah, untuk Earth Cooling Tubes ini, yaitu dengan cara meletakkan pipa bawah tanah sesuai dengan arah mata angin. Jadi kita harus mengetahui arah mata angin kemana, lalu kita letakkan pipa yang berisikan air. Jadi udara-udara yang dari luar sebelum masuk ke dalam dia harus melewati pipa dulu, pipa yang berisi air, sehingga udara yang masuk ke dalam bangunan akan lebih sejuk atau lebih rendah suhunya. Kondisi termal. Kondisi termal juga dapat diketahui dengan kondisi diagram bernama diagram Ogley, Lipsmeyer tahun 1994. Nah, pada diagram ini diketahui ada arsiran hitam. Pada arsiran hitam ini merupakan kondisi nyaman, di mana kondisi tersebut sesuai dengan kondisi tubuh manusia yang diinginkan, yaitu tidak terlalu panas dan tidak juga terlalu dingin. Suatu kondisi termal mempunyai kaitan yang berdekatan dengan iklim pada suatu tempat. Suatu iklim lingkungan dinyatakan dengan suhu efektifnya. Nah, adapun standarnya sendiri yaitu pada Standar Nasional Indonesia nomor 03/6572/2001. Kenyamanan suhu udara mempunyai pengaruh besar terhadap kalor yang dilepas saat penguapan atau evaporasi dan konveksi. Karyono tahun 2016. Nah, untuk tabel Standar Nasional Indonesia ini yaitu ada 3 urutan. Yang pertama, sejuk nyaman, temperatur efektifnya antara 20 derajat Celcius sampai 22,8 derajat Celcius. Yang kedua, nyaman optimal, yaitu derajatnya temperatur efektifnya 22,8 derajat Celcius sampai 25,8 derajat Celcius. Yang ketiga, hangat nyaman, yaitu temperatur efektifnya 25,8 derajat Celcius sampai 27,1 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk standar Mount and Westbourne, batas kenyamanan termal dibagi menjadi 5 lingkungan, antara lain dingin, yaitu temperatur efektifnya 20 derajat Celcius sampai 20,5 derajat Celcius. Sejuk nyaman, temperatur efektifnya 20,5 derajat Celcius sampai 22,8 derajat Celcius. Nyaman optimal, temperatur efektifnya 22,8 derajat Celcius sampai 25,8 derajat Celcius. Hangat nyaman, temperatur efektifnya 25,8 derajat Celcius sampai 27,1 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu pada kondisi termal panas, melebihi 27,1 derajat Celcius. Objek penelitian. Objek penelitian saya mengambil dari konstruksi bangunan lama yaitu Keraton Kaibon yang berlokasi di Kasunyutan, Pasemen, Serang, Banten, Indonesia. Adapun diagram alir yang saya lakukan pada penelitian ini. Yang pertama itu mulai studi literatur, di mana saya mencari referensi-referensi. Yang kedua itu perencanaan dan penjelasan penelitian. Setelah itu saya observasi dan pengambilan data. Observasi dan pengambilan data ini saya lakukan untuk desain simulasi dan data input untuk simulasi. Setelah itu saya melakukan perancangan dan simulasi. Nah, setelah itu saya analisa data. Apakah analisa datanya sudah keluar dan tidak terjadi error? Apabila terjadi error,
saya harus mengecek kembali ke perancangannya atau simulasinya, dan ataupun saya harus melakukan observasi dan pengambilan data ulang. Apabila analisa data saya berhasil dan mendapatkan suhu, saya melakukan kesimpulan dan melakukan penyusunan laporan. Adapun metode penelitian yang saya lakukan yaitu desain dan simulasi, di mana data yang dilakukan itu mengambil pada data kecepatan angin dan kelembaban udara. Sehingga mendapatkan data tersebut, saya dilakukan simulasi dengan software SolidWorks atau Revit Autodesk. Nah, untuk data kecepatan angin tersendiri dan kelembaban udara diambil pada 3 waktu yang berbeda, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Oke, mungkin itu saja presentasi dari proposal tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.